Shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudara-saudari, kita percaya oleh karena tuntunan Roh Kudus kita dapat menjalani kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita setiap hari, mari bersama-sama kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita hari ini dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sedemikian firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, tentu kita butuh tuntunan agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak salah jalan karena memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, ya. Paulus menyampaikan nasihatnya kepada Timotius yang masih muda sebagai seorang yang telah menjadi pengikut Kristus dalam hidupnya. Timotius telah melihat bagaimana perjalanan pelayanan yang dijalani oleh Paulus. Sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang rasul Kristus,
Ya, Paulus sendiri telah mengalami berbagai situasi keadaan, apakah penderitaan karena dianiaya oleh orang lain, sebab banyak orang yang tidak suka dengan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus, ya. Tetapi Paulus yakin bahwa dalam setiap pergumulan yang dia hadapi, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semua penderitaannya itu. Ya, Timotius juga sudah mendengar tentang pengajaran firman Tuhan mulai dia dari masa kecilnya oleh nenek dan ibunya, ya, yang mengajarkan dia firman Tuhan. Demikian juga melalui teladan yang disampaikan oleh Paulus. Bagaimana Paulus menyampaikan pelayanannya tentang Kristus bagi banyak orang. Timotius mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Cara hidup Paulus yang dia lihat juga bagaimana Paulus tetap dalam pendiriannya beriman kepada Tuhan, penuh dengan kesabaran menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanannya, tetap penuh dengan kasih dan ketekunan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang pemberita firman. Dan Timotius melihat hal itu semua dalam kehidupan Paulus. Karena itu Paulus mendorong Timotius agar tetap setia berpegang pada kebenaran yang telah diterima oleh Timotius dan diyakininya, yaitu firman Tuhan, dan tetap setia beriman di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ternyata iman juga tumbuh melalui berbagai penderitaan yang kita hadapi. Demikian juga melalui pembacaan firman Tuhan yang setia kita lakukan. Ya, karena apa yang dikatakan dalam ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Ini mengingatkan bahwa Timotius juga bertumbuh dalam iman oleh karena pembacaan kitab suci. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari tetap setia beriman teguh kepada Tuhan. Mari tetap setia dalam pembacaan kitab suci yang kita lakukan, karena dengan demikian arah hidup kita itu lebih jelas tertuju kepada Kristus. Ya, jelas tertuju kepada Kristus. Dan ketika kita melewati berbagai penderitaan yang kita hadapi, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang setia kita baca dalam hidup kita setiap hari. Kita pelajari, kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap memiliki waktu setia belajar firman Tuhan, sehingga Roh Kudus juga menuntun kita untuk tetap setia berpegang pada firman Tuhan dan tetap mengingat orang-orang yang sudah mengajarkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga tetap setia hidup di dalam firman Tuhan itu, sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan menuntun, menolong, mengarahkan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari pujian kita, Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita menjalani hidup kita dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan menguatkan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yakin akan firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami, menjalani hidup kami di tengah berbagai situasi keadaan yang kami hadapi. Firman-Mu menuntun kami tetap setia hidup di dalam Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, memulihkan keadaan kami, memberikan semangat, kesehatan, sukacita bagi kami, hanya oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan firman Tuhan itu juga yang menuntun kami menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan semua saudara-saudari kami, agar kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap kami, untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, tetap setia merenungkan firman Tuhan, tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Meskipun ada sukacita yang kami rasakan, menuntun kami bersyukur kepada Tuhan. Meskipun berbagai tantangan kami hadapi, kami percaya Tuhan menuntun kami. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna bagi yang kami kasihi Bapak Brilio, bagi yang kami kasihi Nande Heri Tarigan, bagi yang kami kasihi Nora Supiati Berubangun yang sudah kembali ke rumah isolasi mandiri. Pulihkanlah kesehatannya, kuatkanlah imannya, berikan semangat, sukacita setiap hari, sehingga kakak kami Nora Supiati Berubangun semakin pulih sempurna kesehatannya dalam Tuhan. Kakak kami Nande Angel, Nande Gide, orang tua kami Tigan Anta, kami percaya Tuhan memberkati mereka. Yang kami kasih Kak Delfitra, Kak Ida, demikian juga semua saudara-saudari kami, atau mungkin kami, keluarga kami. Tuhan pulihkanlah kesehatan kami. Kami juga bersyukur atas anak kami Gayon Purba yang sudah menjalani tes akademik dengan baik, dan beberapa hari ini ke depan akan menjalani tes pengetahuan umum untuk bisa masuk Bintara Polisi. Kami percaya Tuhan menuntun juga anak kami Gayon Purba ini dalam studinya. Demikian juga semua anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, tentang teman hidupnya. Kami percaya Tuhan menuntun anak-anak kami tetap menjadi anak yang setia di dalam Tuhan. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhusus jemaat Tuhan di GBKP Sitelusada Bekasi, kami percaya Tuhan yang melawat setiap jemaat. Tuhan menuntun, memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, dalam kesehatan, dalam iman percaya kepada Tuhan. Demikian juga semua para pelayan Tuhan di GBKP Sitelusada Bekasi tetap setia sepikir dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berpegang pada firman Allah, dan kita percaya firman itu menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.